Ya, kembali di Saling Silang pemirsa, dan tadi dikatakan bahwa ada 2 sprindik yang terbuka. Saya ke Bang Alfon dulu. 2 sprindik yang terbuka selama ini di kasus Setia Novanto, apakah ini memang terjadi? Ya, kalau misalnya menurut saya sih ya, kan hakim sudah menyatakan bahwa sprindik yang lama pada saat pra-peradilan Hakim Tunggal Cepi itu dinyatakan tidak sah gitu kan. Nah, itu artinya sudah putatif mustandis gitu kan, sudah tidak ada gitu kan. Nah, memang di sini ada perdebatannya apakah memang perlu ada kerangka-kerangka administratif atau tidak untuk menetapkan gitu. Nah, bagi saya sih sebenarnya perintah dari pengadilan sudah cukup untuk menyatakan bahwa itu sudah tidak ada lagi. Jadi tidak ada 2 perintah penyidikan untuk dilanjutkannya suatu proses perkara. Nah, dengan saya potong sedikit. Ingat, kalimat dalam putusan pra-peradilan bukan nyatakan penyidikan sprindik nomor tersebut tidak sah, bukan itu kalimatnya. Diperintahkan untuk menghentikan. Ya. Jadi KPK wajib melaksanakan perintah itu, bukan hanya otomatis tidak sah, tapi ada perintah menghentikan. Jadi itu harus dihentikan. Tapi saya pendapat juga begini, walaupun itu belum dihentikan, bukan berarti KPK tidak boleh mengeluarkan sprindik baru untuk menetapkan tersangka. Apakah pengeluaran sprindik baru untuk menetapkan tersangka menjadi tidak sah karena ini masih hidup? Saya rasa terbitnya sprindik baru tetap sah penetapan sebagai tersangka, tapi ada juga hal yang harus dipenuhi oleh KPK. Sprindik yang lama menghentikan. Produk hukumnya harus ada penghentian itu. Kalau nggak hidup itu. Sebenarnya kan di sini ada 2 konteks gitu ya. Pertama ini apakah di sini adalah wilayah dalam artian hakim yang menjadi suatu undang-undang, judgment law-nya, atau dalam artian undang-undang. Karena dalam undang-undang KPK memang betul bahwa KPK itu tidak bisa untuk menghentikan perkara atau meng-SP3-kan gitu kan. Nah, ini kan ada perbenturan. Nah, dalam konteks ini kan sebenarnya ada namanya lex spesialis juga gitu. Dalam konteks itu sebenarnya spesialis yang itu di mananya gitu kan. Nah, dalam konteks ini pada saat ini gitu ya, saya melihat bahwa pada hakim sudah menyatakan seperti itu, dia menjadi spesialis dalam kondisi seperti itu gitu kan. Nah, jadi bisa dipakai perkataan putusan pengadilan pada saat itu sebagai suatu bentuk spesialis untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, oleh sebab itu makanya sudah 1 lagi, bukan ada 2 di situ. Sebenarnya kalau kita jujur ingin mengatakan ada 1 atau 2, Bang? Itu sebenarnya jadi 2. Justru harusnya KPK kan sudah ada perintah tadi menghentikan. Iya, harusnya dihentikan. Tapi kan ada formil masuk pada substansi pokok, misalnya menghentikan urusan EKTP. Kan itu ada penjelasan beberapa kali dari Fredrik. Nah, oleh karena itu maka menurut saya kita kan konteksnya untuk pra-peradilan nih, supaya rakyat juga cerdas, ya. Apalagi kita ini perdebatan hukumnya, makanya kalau sarjana hukum bicara begini, 4 orang yang keluar 10 pendapat. Gitu. Nah, karena itu menurut saya bahwa kalau tidak dilakukan eksekutorial secara administrasi, maka tetap 2 sprindik itu. Secara administrasi. Iyalah. Tapi kan gini, akan dicari mana yang terbaru dari alat bukti yang sudah ada sebelumnya, sehingga mereka kalah di pra-peradilan. Harus bisa dibuktikan juga kan itu. Saya mendasarkan yang tidak dikatakan oleh KPK secara terbuka kepada publik. Saya mendasarkan gini, saya kan pernah menang pra-peradilan terhadap kasus perkara yang tidak ada SP3-nya dan dikabulkan. Karena hakim menyatakan itu telah terjadi penghentian penyidikan material. Saya sekarang bicara begini, boleh ya kalau formil administrasi, tapi materialnya KPK kan sudah menjalankan itu. Buktinya menerbitkan sprindik baru, bukan tetap menghidupkan sprindik lama diteruskan dengan sprindik. Kan itu artinya putusan hakim itu kan artinya pada KPK tidak mengatakan kami sudah menghentikan. Tidak, jangan menerbitkan sprindik baru itu. Karena memang tidak ada larangan kok gimana. Kan tindakan materialnya sudah dijalankan. Meskipun KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan SP3, tapi perintah hakim itu wajib dilaksanakan. Betul, buktinya menerbitkan sprindik baru. Buktinya menerbitkan sprindik baru. Diumumkan dulu, ini sudah kami lakukan. Dan dengan menerbitkan sprindik baru adalah yang baru dan tidak ada hubungannya dengan sprindik yang lama. Sudah dilakukan kan? Materialnya sudah dilakukan. Kita tidak umumkan itu secara materialnya tapi sudah dilakukan. Jadi menguji kebenaran diperlukan di pra-peradilan agar kelihatan mana sprindik lama, mana sprindik baru itu betul-betul baru. Ini kan jadi baru. Atas dasar pikiran saya sama dengan pikiran Bang Oto tadi, bahwa ini ada 2 sprindik yang terbuka. Yang ahli pakar dokter pidana saja boleh yang dipakai oleh terus itu kan saya baru. Gimana? Bagaimana mengatakan baru? Apa lama? Loh, yang lama kan sudah tidak dipakai lagi. Kenapa?
Kan berdasarkan yang baru ini berdasarkan penyelidikan yang baru. Itu sudah mengatakan gitu loh, ini tindakan materialnya sudah. Urus terkait dengan dan kalau putusan pengadilan tinggi sudah sah lah. Itu kan tidak baru. Ya, bukti baru cari. Pada saat itu makanya yang akan dibuktikan. Peradilan diuji lah sehingga kelihatan apakah ini benar sprindik lama sudah mereka laksanakan atau ada sprindik baru atau dua yang terbuka. Itu tadi. Kan kalimatnya pasti sprindik itu berdasarkan penyelidikan yang baru yang nomor sekian, bukan refer kalau nomornya sprindik yang lama. Itu sudah dibodoh-bodohin. Sprindik lama atau baru. Jadi gini, apa yang dikatakan Bu Yani adalah pengakuan secara diam-diam. Ini hukum. Hukum acara tidak cukup hanya pengakuan secara diam-diam. Harus ada juga kepatuhan terhadap pelaksanaan dan diadministrasikan. Tapi sekali lagi saya katakan, belum diterbitkannya SP penghentian penyidikan terhadap sprindik lama tidak berarti penetapan Setia Novanto dengan sprindik baru menjadi tidak sah. Harus KPK wajib melaksanakan perintah pengadilan untuk menghentikan sprindik lama karena itu sudah perintah pengadilan. Tapi KPK juga sudah benar sudah menerbitkan sprindik baru dalam penetapan Setia Novanto sebagai tersangka. Ada dua sprindik ini tidak menyebabkan menjadi alasan pra-peradilan. Itu menurut pendapat saya ya. Terus kemudian juga saya ingin katakan bahwa yang menjadi sebuah pertanyaan saya besar sampai sekarang adalah apakah kaitan dengan putusan MK bahwa seorang ditetapkan sebagai tersangka sebaiknya diperiksa terlebih dahulu itu menjadi sebuah pedoman yang akan dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum. Faktanya ada aparat penegak hukum bukan hanya di KPK sekarang ini. Di lembaga lain pun banyak penetapan orang sebagai tersangka yang belum diperiksa, orang itu belum pernah sempat diperiksa sebagai saksi, sebagai apapun, belum pernah didengar keterangannya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukan hanya KPK. Saya ke depan, saya menginginkan ke depan, tidak boleh lagi ada kejadian bahwa orang ditetapkan sebagai tersangka, ini menyangkut dirinya, tidak pernah didengar terlebih dahulu keterangan dia. Padahal di situ banyak hal-hal yang dia bisa menjelaskan terhadap kasus dirinya. Terlepas nanti setelah penjelasan itu diakui apa tidak, tapi didengar dulu. Gitu. Kalau susah dipanggil? Susah dimintai keterangan? Persoalan susah dipanggil 1 kali, 2 kali tidak mau datang, jemput paksa. Ya, sekali kan KUHP kita mengatur 2 kali nggak datang, jemput paksa dia. Kalau dijemput paksa kemudian tidak mau memberikan keterangan, buat BAP. Tidak mau memberikan keterangan, menolak memberikan keterangan, itu sudah sah penetapan dirinya sebagai tersangka. Ada mekanisme sebenarnya. Hanya persoalannya ini yang saya tangkap adalah bahwa pada hari Rabu kemarin Pak Setnov dipanggil sebagai tersangka di KPK. Pak Setnov tidak hadir. Ini hanya yang saya dengar di televisi ya, di berbagai media. Kemudian tidak memberikan, tidak ada pemberitahuan atau tidak ada permintaan penundaan pemeriksaan. Kemudian dicari di rumah tidak ada dan di luar tidak ada. Akhirnya KPK takut kecolongan, DPO-kan. Juga harus kita ingat Bambang Wijayanto waktu itu tidak ada panggilan, langsung ditangkap juga kan gitu kan. Iya. Nah, kan ada pasal lain memang kalau ada juga seperti itu, makanya saya katakan kalau kita ukur ke belakang, ini kita sudah repot semua gitu. Kan muncul pertanyaan Pak Oto waktu itu salah satu TV swasta. Apakah pra-peradilan ini hanya untuk Budi Gunawan saja dan mantan Dirjen Pajak Adi Purnomo, lalu yang lain tidak gitu. Kan itu pertanyaan serius. Tapi Arief Sirajudin juga. Tunggu dulu, itu pertanyaan berikutnya itu kenapa itu tidak dilakukan? Nah, oleh karena itu maka saya katakan harus ada kesepakatan. Ini serius ini barangkali sehingga yang dikatakan tidak multitafsir dan lalu tidak orang melihat ini kok ini tidak terjadi. Ini kok terjadi. Ya kesepakatan para penegak hukum inilah supaya tidak ada orang yang bermain-main dengan multitafsir dia. Oh enggak, ini kan persoalan penegakan hukum. Iya betul. Kalau tapi kalau kelihatannya begini, lain, saya tanya, kenapa mereka tidak melaksanakan? Katakan Budi Gunawan, saya di situ. Kenapa mereka tidak melaksanakan sprindik baru? Misalnya enggak ada. Hadi Purnomo sprindik baru enggak ada juga. Enggak, kalau semisalnya menurut saya ya. Itu Simon juga tanya itu, apakah ini untuk orang mereka berdua?
Pra peradilan kan mereka menang. Enggak, kalau misal Tidak saya ada. sih melihatnya Kenapa begini. diam? Dalam konteks itu, ini kan lebih terkait dengan permasalahan apakah memang sudah ada proses-proses atau enggak kan. Nah, kalau misal menurut saya sih Budi udah ada Gunawan proses. tidak ada proses sama sekali. Ada, itu kan sejak tahun 2014 sebenarnya. Nggak, Dan maksudnya kemudian setelahnya. Setelah Pasca tidak menang ada. pra peradilan, Ya. kan Tidak tidak ada. ditetapkan tersangka lagi. Tidak Itu ada. maksudnya. kan udah ada penetapan Tidak ada. pengadilan. Kan Iya. itu kan putusannya juga ada. Sebenarnya yang mananya maksudnya? Pra peradilan dia itu dinyatakan menang dan tidak ada sama sekali KPK mengeluarkan sprindik baru atau Oke. apa. Memang karena kan udah ada upaya hukum kan, upaya hukum. Waktu itu KPK upaya hukumnya ke Mahkamah Agung kan. Baik, kita Kan akan gitu. lanjutkan Nanti usai nggak ada jeda. lagi ya diperiksa. Baik. Keluarkan sprindik baru Tahan aja. dulu, Ya, itu beda Bang lagi. Rasman. Beda lagi kan bisa Usai kamu jeda, bisa Bang ngomong Rasman. prosedur yang itu. Baik, usai jeda Felix Silang kembali. Konteksnya beda. Konteksnya beda. Di rumah.